Halo, balik lagi bareng gua Bang Gulam. Asikin aja coy. Oke, di video ini gue mau cerita tentang pengalaman gua sesuai judul. Jadi seminggu kemarin gua itu mendengarkan lagu K-pop. Yes, metalhead yang mendengarkan K-pop. Ya, mungkin ya banyak orang yang terlalu stereotype terhadap K-pop ya. Eh, Mungkin dikarenakan ulah-ulah para fansnya yang terlalu fanatik gitu ya, yang menyebabkan orang-orang itu enggan untuk mendengarkan musik K-pop atau lagu-lagu K-pop atau boyband Korea. Jadi setelah seminggu gue mendengarkan lagu-lagu K-pop, banyak hal menarik yang bisa gue pelajari gitu dari K-pop. Bukan di bagaimana liriknya, tapi gue mungkin lebih ke musiknya sih ya, musiknya sendiri. Jadi kan K-pop ini menurut kepercayaan banyak orang adalah sebuah genre musik, ya kan? Tapi setelah gua mendengarkan selama seminggu, ya sebetulnya nggak seminggu banget sih ya. Maksudnya ya gue udah dengerin K-pop juga udah cukup lama gitu. Cuman kemarin seminggu itu adalah waktu yang intens gua untuk banyak mendengarkan K-pop. Jadi setelah semingguan gua mendengarkan K-pop, kesimpulan gua begini. K-pop is not a music genre. Jadi memang K-pop itu bukan genre musik seperti rock atau bahkan seperti pop dan apalagi metal, reggae. No, bukan seperti itu. Menurut gue K-pop itu lebih kepada pop culture yang dibawa oleh Korea tentunya melalui musik gitu. Yang namanya K-pop itu udah pasti kan identik dengan idol group ya, baik itu boy band ataupun girl band gitu. Tapi ya I don't know apakah gue juga nggak begitu sebenarnya terlalu mempermasalahkan definisi dari boy band, girl band, idol group, terus apalagi vokal group. I don't give a fuck lah, bodoh amat gitu. Jadi yang gue ingin garis bawahi poin pentingnya adalah ya satu itu, K-pop bukan genre musik. Karena di dalam K-pop setelah gue mendengarkan dari mulai tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah ya, 2000-an sampai hari ini, setiap idol group itu mengusung sebetulnya setiap idol group itu mengusung music genre yang berbeda-beda gitu. Gue bisa ya memastikan itu, maksudnya ada beberapa, bahkan dalam satu idol group itu bisa memainkan beberapa genre musik gitu. Ada mulai dari pop, ya kan? Ada mulai terus synth pop, terus R&B. Jadi di dalam satu idol group bisa memainkan itu. Tadi apa gue bilang, pop, synth pop, terus R&B, electropop. Terus juga ada belakangan ini kalau sekitar tahun itu sekitar era 2000-an ya, sekitar 2000, katakanlah 2013 sampai 2000 ke bawah, 2013 ke bawah itu gua mendengarnya K-pop itu banyaknya bermain di pop, synth pop, electropop, terus sama R&B gitu kan. Nah, sekarang di era-era sekarang ini K-pop itu banyak bermain di genre trap ya, banyak main trap. Kalau lu dengerin Blackpink yang dudu itu trap banget itu musiknya. Kalau secara musik ya trap banget. Dan terus apa lagi, yang terakhir itu BTS apa ya gitu, lu bisa lihat lah di kolom trending gitu ya, itu dia bermain ada beberapa. Jadi malah sekarang ini K-pop banyak, idol group K-pop banyaknya bermain di trap music gitu ya, hard trap. Mungkin karena memang si idol group ini juga punya rapper di dalam grupnya itu, jadi dia memadukan trap gitu, jadi menggunakan music trap di dalamnya. Nah ini trapnya
bukan hip hop trap, tapi lebih ke trap EDM. Memang trap EDM sih menurut gua. Dan banyak yang pakai trap EDM belakangan ini gitu. Dan juga selain trap EDM juga memang ya namanya juga eranya saat ini, semua apa sih yang enggak EDM, semua apa sih musik mana sih yang enggak udah dicampur EDM. BMTH aja udah belakangan udah campur EDM gitu kan, udah elektro gitu kan. Nah, beberapa musik K-pop belakangan memang banyak yang juga di EDM gitu. Baik itu future bass. Nah, jadi EDM kan bukan sebuah genre juga ya. Kalau EDM itu kan kelompok musik yang ya udah jelas lah kepanjangannya EDM, Electronic Dance Music gitu kan. Yang di dalamnya itu terdapat beberapa genre. Jadi bukan subgenre, tapi memang ada genre-genre. Berbeda kan dengan heavy metal. Kalau di heavy metal sebagai induk, dia punya subgenre yang banyak lagi sampai ke cicit-cicitnya heavy metal itu. Ini kalau EDM kan sebagai apa ya? Sebagai satu wadah ekosistem lah, katakanlah ekosistem. Terus dia punya banyak genre di dalamnya. Nah, K-pop sendiri tadi selain trap, ya trap, terus juga dia ada hard trap juga. Sebetulnya ada beberapa hard trap. Terus ada future bass gitu ya. Kalau Big Room sih gua belum nemu ya. Kalau Big Room rata-rata yang gue dengerin di trap atau enggak di future bass kalau mereka menggunakan EDM. Nah, kalau misalkan musik mereka enggak EDM, biasanya mainnya di R&B atau electropop kayak gitu. Ya, so menurut gue itu bagaimana ya, dengan mereka, dengan idol group ini yang mengusung banyaknya genre di dalam musik mereka. So menurut gue cukup salut sih dengan produser di belakang idol group, setiap idol group ini gitu. Dan juga baik produser si idol groupnya maupun produser musiknya, music produsernya gitu ya. Gue sangat salut dan yang paling gue salut juga adalah vokal directornya. Gue yakin pasti mereka punya vokal director dong, punya pengarah vokalnya, karena untuk menyesuaikan mereka bisa gini, untuk apa ya, gimana bahasakan, supaya mereka bisa menyesuaikan dengan musik ya, itulah gitu kan, supaya rasa vokalnya tidak jauh dari musik yang dibawakan kayak gitu. Entah itu ketika dia musiknya R&B, ketika musiknya EDM, trap dan sebagainya, jadi nggak jauh gitu kan rasa vokalnya. Ya gue cukup salut dengan vokal directornya, kalaupun ada, tapi gue yakin sih ada. Gue memang nggak riset sampai sejauh itu ya tentang K-pop ini. Itu satu hal gue salut dengan orang-orang di belakang mereka. Dan tentunya gue juga salut dengan para artis. Apakah mereka bisa dikatakan artis? Karena ini tolong digarisbawahi, artis di sini bukan term yang sudah diyakini oleh kebanyakan orang Indonesia. Artis itu yang muncul di TV gitu ya, bukan. Artis secara harfiah yang artinya adalah seniman. Ya menurut gue ya mereka ya seniman juga, artis gitu. Dan ya gue salut juga terhadap para member idol group ini, bagaimana mereka bisa tentunya ngedance kan sebuah art gitu kan. Lalu olah vokal ya tentu itu juga art. Dan gue cukup salut bagaimana mereka bisa menyesuaikan, terutama di vokal ya. Gue cukup salut terutama di vokal, bagaimana mereka bisa menyesuaikan setiap musik yang berbeda-beda, yang entah produsernya yang mengarahkan ya, atau gue nggak cukup yakin setiap idol group ini hasil untuk musiknya sendiri adalah hasil inisiasi dari setiap membernya. Ini yang masih skeptis dari gue. Tolong kalau lu penonton K-pop bisa dikoreksi gue gitu ya. Kalau lu yang riset K-popnya lebih dalam gitu, lu bisa koreksi gue sebagai metalhead gitu ya. Ya gue apa tadi lupa lagi. Ya udah lanjut aja. Ya intinya adalah
gue salut dalam bagaimana tim idol group itu bekerja untuk membuat apa ya, membuat entertainment yang berkualitas gitu. So kesimpulan gue adalah gue nggak ada masalah dengan K-pop sendiri secara artnya ya, ini yang gue tekankan. Kalau untuk kontroversi dan sebagainya, apalagi fansnya, sebenarnya gue nggak begitu ini ya, masa bodoh. Cuman untuk di artnya gue sangat mengapresiasi sekali untuk K-pop ini. So jadi kesimpulan gue seperti yang gue disebutkan di awal banget adalah K-pop is not a music genre, but this is pop culture, Korean pop culture gitu. Nah, ketika gue menyadari bahwa ini adalah Korean pop culture, lalu gue membayangkan pop culture apa, Indonesian pop culture apa yang bisa kita bawa gitu ya, pop culture apa yang bisa Indonesia bawa buat ke dunia. Kalau Korea sudah berhasil dengan K-popnya, dengan besar dengan K-popnya dan juga K-dramanya, lalu and then Indonesia bisa membawa pop culture apa? Kita kayaknya belum menemukan formula yang tepat ya untuk Indonesia. Gue sebagai metalhead merasa nggak masalah juga kalau misalkan dari Indonesia skenanya bukan dari metal, hip hop itu yang besar, it's not problem. Tapi kita butuh sesuatu pop culture yang besar gitu, untuk menyisipkan budaya Indonesia tentunya, supaya Indonesia dan generasi-generasinya tidak tergerus gitu oleh, tidak terkonsumsi tidak mengkonsumsi terus budaya-budaya luar yang belum tentu juga baik buat Indonesia juga gitu. Meskipun juga banyak budaya-budaya baik yang dari luar sana gitu kan. Ya, ada satu hal yang menarik yang mungkin dibahas oleh Bayu Skak di video yang terbarunya gitu ya. Belum biasa nonton videonya di Skak Talk ya, Skak Talk. Lu nonton aja lah bagaimana terkait dengan invasi budaya melalui karya gitu. Itu seru banget sih. Ya udah. So menurut gue itu tadi tentang K-pop. Thank you banget yang udah mau nonton dan mendengarkan opini gue tentang K-pop. So seminggu ke depan setelah video ini gue akan mendengarkan banyak math rock dan juga indie rock, apalagi yang masih berhubungan Midwest emo. Ya, kurang lebih di antara itulah. Jadi dalam seminggu ke depan gue bakal banyak mendengarkan musik-musik itu. Yaudah, buat lu K-popers, buat juga fansnya Korea, lu boleh share opini lu tentang kalau gue ada kesalahan tolong dikoreksi, karena I'm not totally K-popers ya. Jadi gue perlu masukan dari lu, perlu tambahan info untuk mungkin gue bisa lebih riset lagi lebih dalam. Tapi infonya yang gue butuhkan adalah seputar artnya, bukan seputar latar belakang si para membernya. Apakah membernya kayak misalkan Dita Karang, oh iya, astaga Dita Karang, ngomong tambahan lagi ya. Oke. Dan satu hal lagi yang gue baru tahu dari K-pop adalah setiap idol group ini dari Korea, ternyata setiap idol group itu dia memasukkan member-member yang bukan dari Korea asli gitu. Contohnya Dita Karang terus sebetulnya dari Jogja tuh udah ada 2 apa 3 gitu, 3 orang beneran ada dari Jogja. Ini keren banget gue sebagai orang Jogja juga kayak wow, I'm proud of them gitu kan. Ada dari Jogja 2 orang, salah satunya Dita Karang yang baru-baru ini trending gitu kan. Nah, dari situ gue akhirnya menyadari bahwa ternyata sejak dulu itu ya ketika mereka Korea sudah menyadari pasar K-pop dengan orang-orang Koreanya sendiri semakin sudah besar, lalu mereka semakin mengekspansi pasar mereka dengan merekrut member-member yang non Korea gitu. Ya, salah satu contohnya adalah Lisa Blackpink lah. Lisa Blackpink itu kan aslinya Thailand ya, bukan Korea, bukan Korea asli gitu kan. Atau nggak tahu apakah gue salah gitu ya.
Setahu gua Lisa Blackpink itu kan orang Thailand, dan juga terus ada Dita Karang yang tentunya orang Jogja gitu kan. Nah, eh gue baca satu artikel gitu, kenapa mereka akhirnya merekrut member-member non Korea, karena itu memang untuk tujuan mereka untuk ekspansi pasar sih sebetulnya, memang supaya orang-orang yang apa ya, orang-orang akan jadi jatuh cinta dengan K-pop dengan adanya salah satu member yang berasal dari negaranya gitu. Ya, ya kayak gua aja ngerasain kayak, wah, dari Karang di idol group di Korea itu merasa, wah, gila, bangga banget itu kan gua, meskipun gua metalhead gitu. Dan ya, dan itu terbukti membuat gua mendengarkan K-pop akhirnya gitu kan, dengan rasa penasaran, wih, siapa ini orang Indonesia bisa ada di idol group Korea. Ya, itu trik marketing yang bagus banget sih menurut gua gitu ya. Ya sudah, segitu aja, udah tambahannya itu aja ya. Nggak ada lagi sih menurut gua, nanti mungkin kalau ada tambahan-tambahan lagi bisa gua tweet atau gua komen di bawah nanti. Ya udah, intinya kalau lu K-popers, tolong bantu kit gua dalam memperkaya ilmu seni dari K-pop ini, dan juga saling sharing opini tentang K-pop ini. Dan buat lu yang punya teman-teman K-pop lain, lu boleh share video ini ke teman-teman K-popers lu yang juga mungkin suka musik-musik keras kayak gua, metalhead gitu ya, supaya bisa ada diskusi yang hidup di dalam video ini. Yaudah, thank you dan bye.